Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Semoga di hari yang baru ini kita selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan anak-anak. Baik anak-anak, eh, untuk yang pertama-tama pada diucapkan selamat ulang tahun buat Nair Silia. Semoga Silia selalu sehat dan selalu menjadi kebanggaan orang tua dan bangsa. Oke anak-anak, mari kita mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Sudah siapkah kalian? Pada ini harus meyakinkan kalian bahwa kalian sudah mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran ini anak-anak. Oke anak-anak, di kelas dalam pembelajaran kita sering menemukan bagaimana tampilan kita untuk maju dan bagaimana ekspresi kita untuk melakukan gerakan atau kegiatan. Nah, di sini ada Benny, ya. Dia akan melakukan peran, ya, bermain peran dalam sebuah dongeng kisah tentang anak gembala. Seperti apa dongeng tersebut? Anak-anak bisa membuka di halaman 82. Itu kalian bisa membacanya, anak-anak. Nah, ini ada narator. Apa itu narator? Narator itu adalah pencerita atau orang yang membaca cerita atau alkisah tentang suatu kejadian atau peristiwa, ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa membaca di halaman ini. Di sini ada beberapa toko ya yang bisa kalian temukan. Pada ini harap kalian baca loh ya. Baca di buku paket kalian di halaman itu sampai halaman 85. Nah, di sini kita perlu tahu juga bahwa hewan itu yang ada ya selalu memiliki sifat dan ciri khas yang berbeda-beda, anak-anak. Nah, antara satu hewan dengan hewan yang lain tentu tidak akan sama. Persamaan mungkin ada, tapi dalam bentuk fisik. Namun dalam bentuk hal yang lain akan ada berbeda. Ya, nah, kucing memiliki 4 kaki, kelinci memiliki 4 kaki, berbulu juga. Terus kucing juga memiliki sifat yang manja. Nah, kalau kelinci melompat, cara jalannya, kemudian sukanya makan sayur. Nah, anak-anak perlu tahu juga masih banyak jenis hewan yang bisa kalian pahami tentang bagaimana ciri dan perbedaannya. Nah, begitupun tidak hanya pada hewan, tetapi manusia juga memiliki ciri yang berbeda. Baik dari satu manusia ke manusia yang lain, tentu berbeda. Pak Denis dengan kalian tentu memiliki sifat dan ciri khas yang berbeda. Nah, di sini kita ambil contoh Benny dan Edo, ya, mereka memiliki sifat yang berbeda. Nah, di sini anak-anak, kalian ini Edo, ya. Nah, ini kalian pada Denis minta kerjakan di buku paket, ya, ditulis nama teman kalian atau sahabat atau adik atau kakak kalian bisa ditulis di 1, 2, dan 3. Kalian pada minta isi contoh, misalnya tadi di bagian 1 contoh ini misalnya kalian punya teman sahabat yang sangat dekat sejak kelas 1, kelas 2. Kalian menyukai sifat-sifat atau ciri yang baik dari dirinya. Misalnya Aaron, ya, anaknya manja, ya, anaknya baik dan seterusnya, ya. Ini dikerjakan ya langsung di buku paket. Nah, satu lagi anak-anak kalian perlu tahu bahwa kanguru itu merupakan salah satu binatang yang ada di Australia, yang hidupnya cuma di Australia. Dan memang binatang ini sangat lincah dan gesit, ya. Dan ia selalu bergerak dengan melompat, ya. Nah, kanguru ini binatang yang sangat penting bagi suku aborigin. Suku ini adalah suku asli orang Australia. Nah, seperti apa kanguru? Mungkin kalian pernah melihat di video atau di televisi atau di gambar. Dan sekarang kalian, ini adalah salah satu kanguru, hewan asli dari Australia. Ya, ini anaknya selalu
simpan di dalam kantong ketika dalam suatu mara bahaya. Misalnya ada musuh atau ada orang yang berusaha untuk mengganggu anaknya, yang akan menyembunyikan di dalam kantong ajaib ini. Baik anak-anak, mungkin kalian suka menari. Ada yang suka menari? Pasti ada ya. Apalagi kalau melihat lagi tren sekarang adalah TikTok, tarian-tarian TikTok. Nah, di sini Pak Denis tidak membahas itu, tapi pada bagaimana kalian bisa menari dengan baik. Ya. Gerak tari adalah ya gerak tubuh yang selaras dan bersama. Nah, ketika kalian bisa menirukan gerak hewan, itu juga merupakan gerak tari yang sudah secara langsung kalian lakukan, ya. Apalagi dengan iringan lagu, wah tambah lebih bagus lagi itu. Nah, kalian perlu tahu bahwa ada juga jenis gerakan hewan, misalnya gerakan berjalan, melompat, terbang, dan berlari. Itu sudah jelas ya Nana. Nah, hewan yang ditiru gerakannya antara lain misalnya ayam, ya, kucing, gajah, dan kuku, dan masih banyak jenis hewan yang bisa kalian tiru. Nah, kita dapat meniru gerakan seperti ayam mengepakkan sayap, lalu gerakan gajah yang membungkuk dan sebagainya, dan juga masih banyak hewan yang bisa kita tiru. Nah, misalnya kalian ingin menggerakkan kupu-kupu, aku harus setel lagu kupu-kupu, misalnya lagu ciptaan Ibu Sud. Nah, kalian bisa gerakan itu anak-anak, lakukan itu. Nah, perlu kalian tahu juga bahwa pada saat melakukan tadi diperlukan properti yang mendukung. Properti itu apa sih? Properti itu adalah alat ya, alat yang digunakan untuk kebutuhan suatu penampilan tatanan tari. Jadi misalnya kalau kalian ingin menggerakkan gerakan kupu-kupu, maka kalian harus menggunakan selendang sebagai bentuk untuk mengepakkan sayap benarnya itu. Nah, jadi masih banyak ya. Nah, di sini Pak Denis minta adalah kalian mengerjakan tugas dalam bentuk video. Videokanlah dan ekspresikanlah diri kalian, ya, sebagai bentuk kalian untuk memahami bagaimana gerak tari sih yang benar. Nah, kalian bisa menirukan dengan gerakan seperti ini. Misalnya meniru gerak kucing, menari dengan gerakan kucing, misalnya mencakar, menangkap tikus, gerakan mencakar dan menangkap tikus. Nah, bagaimana gerakan-gerakan itu bisa kalian gerakan dalam bentuk video dan sebagainya. Nah, kemudian menirukan gerak kupu-kupu dengan mengepakkan dua tangan. Kemudian melakukan gerakan seperti ayam. Dan masih banyak, ini ada caranya. Dan masih banyak gerakan yang bisa kalian lakukan. Nah, Pak Denis tidak menutup kemungkinan untuk kalian melakukan 3 gerakan ini. Tapi semua hewan bisa kalian ekspresikan gerakannya sebagai bentuk kalian memberikan tanggapan dan respon untuk melakukan ekspresi gerak tari ini. Baik anak-anak, terima kasih sampai di sini. Semoga apa yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran kalian selanjutnya.